The Hundred Part 26. Jasper tampak menghampiri Jaha yang tengah melihat kondisi Arkadia yang hancur lebur. Terlihat Lilian yang tengah berada di penjara mendadak dikeroyok oleh orang-orang Arkadia yang kesal dengannya. Beberapa saat kemudian, Ken dan beberapa anak buahnya datang untuk menghentikan hal itu. Di laboratorium, Raven mensimulasikan peluncuran kapsul luar angkasa. Sayangnya, tingkat bahan bakar kritis dan menurun dengan cepat. Misi peluncuran yang Raven lakukan pun gagal. Dari luar, Murphy yang sedang bermain mobil remote control mengajak Raven berbincang mengenai peluncuran itu. Abby nampaknya menugaskan Murphy untuk menjaga Raven di sana. Raven mengatakan bahwa ia memerlukan lebih banyak hidrazin agar tidak ada masalah saat pendaratan. Raven mendadak kembali mengalami sakit kepala membuat Murphy menawarkan bantuannya. Raven mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan akan mengulang kembali simulasinya. Sementara itu, Griff tengah bersiap karena ia akan pergi ke pulau untuk mengantarkan hidrazin yang Raven dan Abby butuhkan. Griff juga meminta Nila untuk tinggal di Arkadia menggunakan kamarnya selama Griff pergi karena ia ingin memastikan bahwa setelah serum Night Blood itu jadi dan didistribusikan, Nila akan mendapatkan serum itu. Di ruang lain, Monty mendiskusikan bersama Bellamy, Ken, dan Rowan yang membahas mengenai The Art yang rusak parah akibat kebakaran yang telah terjadi. Dengan kerusakan itu, mereka tidak yakin bisa memperbaiki The Art tepat waktu sebelum radiasi datang. Griff lalu datang dan mengatakan bahwa mereka harus memaksimalkan sumber daya mereka untuk membuat serum Night Blood yang bisa digunakan untuk menolong semua orang. Rowan juga mengabarkan bahwa setelah isu Prime Fire menyebar, Rowan meminta Echo dan semua prajuritnya untuk kembali ke Polis dan menjaga kedamaian di sana. Kini Asgeda dan Sky Crew benar-benar akan menghadapi Prime Fire bersama. Bellamy, Monty, dan Rowan meninggalkan ruangan setelah berdiskusi. Ken meminta untuk ikut dengan Griff, namun Griff menahannya karena warga Arkadia membutuhkan kanselirnya setelah kebakaran yang terjadi. Griff paham dengan kekhawatiran Ken terhadap Abby dan berjanji akan menyampaikan cintanya kepada Abby. Terlihat Bellamy menghampiri Octavia di ruang medis dan mengatakan bahwa Octavia telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun Octavia menanggapi Bellamy dengan respon yang kurang baik dengan mengatakan bahwa Octavia telah meninggal di hari di mana Bellamy membunuh Lincoln. Octavia yang masih emosi dengan Bellamy membuat Bellamy memilih pergi meninggalkannya. Seluruh persiapan telah selesai dilakukan. Griff menghampiri Rowan dan mengatakan bahwa Griff dan Bellamy akan memimpin jalan dengan Rover di depan. Sementara Rowan dan pasukannya akan mengikutinya di belakang membawa hidrazin. Monty sempat memperingatkan bahwa yang mereka bawa adalah hidrazin yang sangat dibutuhkan Raven untuk menyelamatkan semua orang. Dan jika mereka lalai, hidrazinnya bisa meledak dan membunuh semua orang yang ada. Kesekian kalinya, simulasi peluncuran yang dilakukan Raven berakhir gagal. Membuatnya kesal terlebih karena Murphy yang mengeluarkan lelucon yang tak Raven sukai. Raven dan Murphy akhirnya berkelahi setelah saling memaki. Untungnya Luna mendengar keributan itu dari atas dan langsung turun untuk melerai keduanya. Setelah Luna berhasil menenangkan Raven, Raven kembali berniat untuk melakukan simulasi peluncuran. Murphy lalu memberikan alat komunikasinya dengan Raven kepada Luna dan pergi meninggalkannya. Di jalan, Griff berusaha menanyakan masalah Bellamy dengan Octavia. Tak lama mereka berhenti karena ada sekawanan orang yang menghadang jalan mereka. Griff menyadari bahwa kawanan itu terluka. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa Asgeda membakar habis camp mereka dan ia tidak bisa menghentikan pendarahan di kaki ayahnya. Griff dan Bellamy mengecek kondisi kaki ayah pria itu dan menyadari bahwa seorang anak kecil sedang berjalan mengelilingi Rover Rowan. Griff lalu mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun dan langsung bergegas pergi setelah meminta dibukakan jalan. Bellamy sempat memperingatkan anak kecil itu untuk minggir karena mereka akan segera berangkat, namun anak kecil itu sudah melihat ada Asgeda di dalam Rover, membuat semua orang langsung berniat menyerang mereka. Rover segera berjalan tak peduli trik kru itu menyerang mereka.
Singkatnya, mereka kembali menemui masalah karena es sudah mulai mencair membuat aliran sungai menghalangi jalan mereka. Rowan dan Bellamy akhirnya mencari jalan untuk menyeberang menggunakan rover mereka. Sementara Griff dan anak buah Rowan akan menjaga hydrazine mereka. Luna menghampiri Murphy dan mencoba berbicara dengannya. Luna mengatakan bahwa Raven membutuhkan Murphy dan Raven tidak lebih membenci Murphy seperti Murphy membenci dirinya sendiri. Luna menjelaskan bahwa dirinya berhasil menemukan kedamaian setelah ia membunuh saudaranya sendiri. Dan bukan hal yang mustahil untuk Murphy juga akan menemukan kedamaian yang sama setelah apa yang ia lakukan. Di Arcadia, Nila sedang membantu Octavia menggerakkan kakinya dan menyadari bahwa Ilian terikat tangannya. Nila penasaran di mana penjaga yang bertugas menjaga Ilian. Nila lalu meninggalkan Octavia. Octavia dan Ilian lalu berbincang mengenai kebakaran yang Ilian lakukan di Arcadia. Octavia mengatakan bahwa Ilian telah membunuh mereka semua dan mereka semua akan segera membunuhnya. Ilian menjawab bahwa ia tidak mengetahui mengenai Premfaya. Rowan dan Bellamy berhasil menemukan tempat untuk menyeberang, namun saat Bellamy mencoba menghubungi Griff tidak memberikan respon apapun. Keduanya langsung kembali ke tempat semula saat mereka meninggalkan Griff. Rowan dan Bellamy lalu melihat seorang mayat yang terbungkus kain ada di tepi sungai. Rowan menyadari bahwa Trikru melakukan itu semua dan membawa rovernya ke polis. Nila melihat sekawanan massa tengah berkumpul dan berniat membunuh Ilian. Nila menghampiri Monty dan mengatakan bahwa Ilian ada di ruang medis tanpa penjagaan. Monty lalu meminta Jaha untuk tidak membiarkan massa melakukan itu karena mereka semua mendengar Jaha. Namun Jaha tidak beralih dari kursinya. Monty akhirnya berniat menemui Ken. Raven terlihat sangat kesal karena ia terus gagal mendarat dengan mulus di simulasinya. Luna membantu Raven untuk bermeditasi, namun Raven mengatakan bahwa meditasi tidak akan membantunya. Murphy kembali turun dan mengatakan bahwa kesempurnaan yang Raven buat itu membuatnya terus gagal. Luna tiba-tiba mengusulkan agar Raven mendarat di air. Raven memuji ide Luna yang sangat brilian. Namun sayangnya sistem komputernya tidak akan membiarkan Raven melakukan tabrakan terkendali ke air. Murphy lalu menyarankan agar Raven meluncurkan roketnya secara manual tanpa menggunakan program komputer. Raven pun setuju dengan ide Murphy itu. Kembali ke Bellamy dan Rowan yang masih di jalan mencari rover mereka. Di jalan mereka melihat mayat Trikru dan saat Bellamy hendak turun, Rowan menahannya. Karena Trikru membakar mayat tidak meninggalkan mereka begitu saja di jalan. Rowan berpikir bahwa Trikru masih ada di sana. Tak lama Trikru datang dan menyerang rover mereka. Mereka menginginkan Rowan hingga akhirnya Rowan sadar bahwa rovernya tidak ada di sana melainkan dibawa oleh kaumnya. Bellamy lalu segera memutar balik rovernya dan pergi meninggalkan mereka. Kembali ke Arcadia, di mana Ken dan David telah tiba untuk melindungi Ilian dari serangan massa. Setelah mengunci ruangan, massa itu tiba di sana dan meminta untuk dibukakan pintu. David mengingatkan Ken untuk memikirkan kembali apa yang ia lakukan. Octavia lalu mengatakan bahwa di akhir dunia hanya ada kegelapan. Lalu ia membuka pintu bagi para massa. Ken menodongkan pistolnya membuat massa itu terhenti. David lalu menyetrum Ken membuat Ken terjatuh. Mereka lalu mengambil Ilian. Namun Octavia memperingatkan mereka bahwa ia yang akan membunuh Ilian. Singkat cerita, Bellamy dan Rowan berhasil menemukan rover kargo mereka yang rupanya dikendarai oleh Griff. Setelah Bellamy mendekat, Rowan lalu melompat ke kargo itu. Rowan akhirnya berhasil membunuh anak buahnya itu dan menyelamatkan satu tong hydrazine yang hampir saja jatuh. Bellamy lalu memotong jalan rover itu dan bersiap menembak seorang lain yang tengah mengancam Griff. Setelah Bellamy berhasil menembak orang itu, akhirnya mereka semua selamat. Kembali ke Arcadia di mana Octavia sudah siap untuk menembak Ilian. Rupanya Ken dan Jaha punya rencana sendiri, yaitu menyalakan alarm. Dan Ken akan menggiring massa masuk dengan mengatakan bahwa hujan hitam akan turun. Setelah semua orang masuk, Ken lalu berusaha menghentikan Octavia dengan mengingatkannya tentang pembunuhan Lincoln oleh Pink. Ken mengatakan bahwa jika Octavia melakukan itu, maka ia tidak lebih baik dari Pink.
Octavia lalu berlari keluar dari Arcadia. Jah lalu melepaskan ikatan Ilian dan memintanya untuk lari. Setelah sampai di titik penyeberangan, Rowan bergegas menurunkan Hydrazine, sementara Griff dan Bellarmine mendiskusikan kembali masalah Octavia. Mendadak, Rowan mengabarkan bahwa mereka punya masalah, membuat Griff dan Bellarmine langsung menghampirinya. Di laboratorium, akhirnya Raven berhasil mendarat dengan ide dari Luna dan Murphy, yaitu manual override dan melakukan pendaratan di air. Raven keluar dan disambut oleh Murphy dan Luna yang membawa kabar bahwa Griff kehilangan 1 barel Hydrazine. Raven mendadak kembali sakit kepala dan terjatuh karena mengalami kejang. Luna langsung menghampiri Raven, sementara Murphy memanggil Abby. Terlihat Raven mengeluarkan busa dari mulutnya. Terlihat Octavia yang tengah menunggangi kudanya di hutan, rupanya menyadari bahwa Ilian mengikutinya. Saat Ilian lewat, Octavia lalu menodongkan pisaunya ke lehernya dan menanyakan untuk apa Ilian mengikutinya. Ilian mengatakan bahwa ia ingin membantu Octavia karena Octavia tidak akan bertahan di sana sendirian. Ilian mengatakan bahwa ia berhutang kepada Octavia karena Octavia telah membiarkannya hidup. Tak lama hujan turun dan hujan itu adalah hujan hitam. Octavia lalu mengajak Ilian untuk naik ke kudanya dan mereka pun segera pergi. Terlihat Bellamy dan tim telah kembali ke Arcadia tepat sebelum hujan hitam itu turun. Menyadari bahwa air yang turun itu membuat kulit mereka sakit, Ken dan Bellamy segera meminta semua orang untuk masuk ke kapal. Keadaan menjadi ricuh, bahkan Lois terjatuh dan terinjak-injak temannya yang lain membuatnya terjebak. Menyadari Lois masih di luar, Bellamy dan Ken segera membantunya masuk. Di dalam, semua orang yang baru saja terkena hujan segera membersihkan tubuhnya. Bellamy menyadari bahwa Octavia tidak ada di sana dan berniat menyelamatkannya dari hujan hitam. Ken meyakinkan Bellamy bahwa Octavia adalah gadis yang pintar dan bisa berlindung dari hujan hitam. Bellamy akhirnya mendengarkan Ken dan menutup pintu kapal. Tidak semua orang rupanya berhasil masuk ke kapal. Dari walkie yang dipegang Ken terdengar Mark Colton meminta bantuan karena ia dan anaknya terjebak di luar dan kepanasan karena air hujan hitam. Sementara itu, Octavia dan Ilian berhasil menemukan gua untuk berlindung. Di sana mereka beruntung karena ada air segar yang bisa membersihkan tubuh mereka dari air hujan hitam. Octavia berniat mencuci kudanya dan meminta Ilian untuk membuat api. Griff dan tim ternyata sudah sampai di laboratorium BK. Griff langsung menghampiri ibunya, sementara Rowan menurunkan Hydrazine. Di sana Abby menjelaskan penyakit stroke iskemik yang diderita Raven. Abby juga mengatakan bahwa Raven akan sembuh selama ia tenang. Griff lalu mengkhawatirkan ibunya yang sebelumnya Jackson sempat mengkhawatirkan kondisi Abby. Abby mengatakan bahwa ia akan istirahat jika ada waktu yang memungkinkan. Abby lalu menjelaskan rencananya untuk memanfaatkan sumsum tulang belakang Luna sebagai solusi naik bloodnya. Namun mereka harus mengujinya dengan seorang yang terpapar radiasi cukup parah untuk bisa memastikan apakah rencana mereka akan berhasil atau tidak. Diam-diam Emory tanpa sengaja mendengarkan semua pembicaraan mereka hingga akhirnya Jackson memanggilnya dan membuat Griff dan Abby menyelesaikan obrolan mereka. Emory beralasan bahwa ia akan pulang ke rumah dan menanyakan apakah Griff dan Abby menitip sesuatu atau tidak. Abby lalu meminta Griff untuk ikut bersama Emory karena Griff harus mandi dan beristirahat hingga Abby membutuhkan bantuannya nanti. Griff pun pergi bersama Emory. Sementara itu, Harper merasa bersalah karena Lois terjebak di hujan. Karena ia tidak sempat menolongnya dan menariknya. Ia meminta kepada Ken untuk membawa Lois ke medis, namun Ken mengatakan bahwa medis telah penuh dan Lois tidak bisa selamat dari radiasi itu. Ken meminta agar Harper membuat Lois senyaman mungkin. Bellamy tengah bersiap untuk menolong Mark Horton. Sementara Ken melaporkan orang-orang yang berhasil selamat. Ken mengingatkan Bellamy bahwa baju yang ia pakai bisa saja beresiko dan Colton adalah orang pintar yang bisa berlindung dari hujan. Bellamy tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan putranya, yaitu Peter. Benar saja, baru saja Bellamy keluar, bajunya rupanya tidak bisa melindunginya. Ia lalu masuk ke rover dan Ken menanyakan apa yang terjadi dengan Bellamy. Ken meminta Bellamy untuk membawa rovernya ke ruang kedap udara. Namun Mark kembali menghubungi mereka dan mengabarkan bahwa Peter terlihat tidak sehat.
Akhirnya Bellamy keluar menggunakan rover. Melalui saluran pribadi, Ken meminta Bellamy untuk tidak membahayakan dirinya sendiri dan segera kembali ke kapal. Namun Bellamy tetap melajukan rovernya untuk menyelamatkan Peter. Singkatnya, Griff dan Emory sampai di rumah yang sudah ada Murphy di dalamnya. Griff baru mengerti bahwa Murphy jago memasak di sana. Griff lalu pamit untuk bersih-bersih. Murphy berniat menunjukkan jalan untuk Griff, namun Emory memberitahukan lokasinya kepada Griff agar Murphy tidak perlu mengantarnya. Setelah Griff pergi, Emory lalu mengajak Murphy untuk pergi ke bunker dan mengatakan bahwa ia akan memberitahukan alasannya di jalan menuju bunker. Rupanya Emory khawatir ia akan dikorbankan untuk menguji Nightblood. Murphy lalu meminta Emory untuk menceritakan semuanya. Setelah Griff mandi di kamarnya, Griff lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Kim merasa ada yang janggal lalu turun dengan membawa pistolnya. Ia mendengar suara aneh dari sebuah ruangan dan mengeceknya. Di dalam ruangan itu, ia mendapati jendela yang pecah dengan bekas peluru. Griff lalu berbalik dengan menodongkan pistolnya dan mendapati Murphy ada di sana. Murphy meminta Griff untuk tenang, sementara Griff meminta Murphy untuk diam karena ada seseorang yang lain di sana. Benar saja, rupanya ada seorang grounder yang masuk dan mengintai Emory. Untungnya Murphy dan Griff datang tepat waktu dan melumpuhkan grounder yang hampir membunuh Emory itu. Emory mengatakan bahwa dia adalah Bayliss dan biasanya tidak datang sendirian. Grounder itu mengatakan bahwa dia tidak kenal Emory dan apa yang Emory katakan adalah bohong. Griff menghentikan Emory yang berusaha membunuh Bayliss karena mereka harus segera menemukan teman-teman Bayliss yang lain jika memang Bayliss tidak datang sendirian. Bellamy menghubungi Mark kembali untuk mengetahui posisi pastinya. Sayangnya rovernya terjebak membuat Bellamy terhambat. Ken yang memantau komunikasi mereka lalu menanyakan kepada Bellamy apa yang terjadi dengannya. Ken meminta Bellamy untuk menunggu badainya reda karena jika Bellamy nekat menembus badai itu, maka 3 orang akan mati, bukan 2. Bellamy lalu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menolong Mark dan anaknya karena ia terjebak. Mark terlihat emosi karena anaknya sudah sekarat. Bellamy pun terlihat kesal karena tidak bisa menolong Mark dan Peter. Terlihat Griff mengobati luka Emory dan Emory menceritakan kehidupannya yang pahit, serta Bayliss yang selalu menyakitinya dan saudaranya. Emory ingin membalaskan dendamnya kepada Bayliss dan Griff tidak bisa menahannya. Emory menghampiri Bayliss dan memukulinya. Griff lalu menghentikan Emory dan menawarkan agar kematian Bayliss menyelamatkan semua orang. Di dalam gua, Ilian menceritakan kisah masa lalunya dan menanyakan kisah masa lalu Octavia serta alasan Octavia merasakan sakitnya. Ilian sempat kebingungan harus kemana ia pergi setelah badannya datang dan Octavia mengatakan bahwa Ilian harus kembali pulang menemui domba bodohnya. Ilian terus menanyakan masa lalu Octavia meskipun Octavia terus meminta Ilian untuk diam. Ilian merasa bahwa diri Octavia yang dulu masih ada di dalamnya. Octavia mendadak berlari keluar dari gua membuat Ilian langsung membawa paksa Octavia kembali masuk. Octavia terus meronta-ronta membuat Ilian terus menahan tubuhnya. Octavia meminta agar Ilian membuat Octavia merasakan hal yang lain. Ken menghubungi Abby dengan walkinya dan mengabarkan bahwa hujan hitam telah datang. Setelah itu air yang ada tidak bisa diminum dan mereka kehilangan persediaan setelah kebakaran. Abby mengatakan bahwa ia punya solusi dengan melakukan hal yang sebelumnya tidak terpikir olehnya. Abby lalu bertanya apakah Abby akan menjadi seorang pembunuh jika ia mengorbankan 1 nyawa untuk menemukan obat. Karena Abby khawatir ia tidak bisa hidup dengan tenang setelah melakukan hal itu. Ken berusaha memberikan jawaban yang bisa menenangkan Abby. Ken lalu mengakhiri obrolannya dengan Abby setelah mendengar tangisan Harper karena Lois meninggal dan Bellamy yang kembali mengontak Mark dan Peter. Sayangnya Bellamy telah kehilangan Mark dan Peter yang sepertinya sudah tewas. Ken segera menenangkan Bellamy dan mengatakan bahwa Bellamy sudah melakukan yang terbaik yang ia bisa. Bellamy merasa bersalah karena ia tidak bisa menyelamatkan siapapun, termasuk ibunya yang diapungkan oleh Ken. Setelah komunikasi selesai, Ken menghampiri Harper dan mengatakan bahwa apa yang Harper inginkan tidak selalu menang. Kembali ke gua di mana badai sudah berlalu dan Ilian tengah bersiap, Octavia lalu menanyakan kemana Ilian hendak pergi. Ilian mengatakan bahwa ia akan pulang menemui domba bodohnya, persis seperti yang Octavia sarankan semalam. Ilian juga mengatakan bahwa Octavia bisa mengikuti arah matahari terbenam untuk menemuinya.
Setelah itu Ilian pun pergi meninggalkan Octavia. Octavia mengambil pisaunya dan menjatuhkannya ke air segar. Di hutan, Octavia dengan kudanya menghampiri Ilian. Octavia menawarkan tumpangan kepada Ilian untuk mengantarnya pulang. Di sisi lain, Bellamy akhirnya kembali ke Arcadia dan disambut oleh Ken. Ken mengatakan bahwa masih belum ada kabar dari Octavia. Ken meminta maaf dan Bellamy mengatakan bahwa Ken tidak bisa menyelamatkan seorang yang tak ingin diselamatkan. Sementara itu, di laboratorium, Abby, Jackson, dan Rowan beserta Gray menyiapkan Baileys yang akan mereka gunakan sebagai percobaan mereka dengan darah Luna. Gray menahan Abby yang hendak menyuntikkan darah Luna ke tangan Baileys dan mengatakan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang suka dengan apa yang mereka lakukan, bahkan dengan orang seperti Baileys. Namun mereka harus melakukan itu demi menyelamatkan hidup semua orang. Gray berusaha menguatkan Abby dan meyakinkan Abby untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Abby lalu menyuntikkan darah Luna dengan disaksikan oleh semua orang termasuk Murphy dan Emory. Murphy berharap agar Baileys tetap hidup. Emory mengatakan bahwa ia juga mengharapkan hal yang sama. Murphy bertanya apakah Emory ingin Baileys tetap hidup agar Emory bisa membunuhnya. Namun Emory malah bertanya untuk apa ia melakukan itu, yang tentu membuat Murphy heran. Emory mengatakan bahwa Baileys sengaja ia gunakan untuk menggantikan dirinya, yang dimana ia tahu akan menjadikan sebagai bahan uji coba Abby dan tim. Dan film pun bersambung.